Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harmadion Noviandaru, NIM 19010012 dari TPA. Saya akan mempresentasikan tentang circulation system, drilling program, dan daily drilling report. Yang pertama, circulation system. Circulation system atau sistem sirkulasi. Pada dasarnya, sistem sirkulasi sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran, drilling fluid, yang fungsi utamanya adalah mengangkat material pahatan, cutting, hasil dari mata bor drill bit dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulus. Selain itu, fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatic pressure, dengan tekanan formation pressure, agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Skema sirkulasi lumpur. Di sini ada shaker tank, fungsinya untuk mengendapkan cutting kecil. Lalu makanya di sini bentuknya miring gini, nanti cutting kecil di sini akan terendapkan di sini, dan yang bagian sini atasnya itu adalah lumpur yang bersih dari cutting. Lalu distribusikan ke intermediate tank, lalu ke active tank, lalu disedot melalui ini namanya mud pump, lalu naik ke atas melalui standpipe, lalu melalui ini rotary hose, lalu di swivel ini turun melalui keli dan masuk ke drill string, drill pipe ini, lalu keluar dari mata bor ini, namanya ada kayak nozzle, kan keluar dari nozzle ini, lalu kembali lumpurnya ke atas melalui anulus itu celah antara drill pipe dengan dinding bor di sini, lalu naik dengan cutting juga, lalu cuttingnya terangkat dengan lumpur juga. Terus di sini ada return line, lalu di sini ada shaker. Jadi ntar di sini cuttingnya yang besar itu akan tersaring, yang besar akan keluar ke sini, ke ada kolam penampungan cutting itu. Sedangkan cutting yang tidak besar, cutting halus itu tetap yang terbawa lumpur, maka kembali diendapkan di shaker tank ini. Nanti kembali lagi seperti tadi melalui intermediate dan lain-lain. Fungsi lumpur pemboran itu yang pertama mengangkat cutting ke permukaan. Lumpur berfungsi untuk mengangkat cutting ke permukaan karena apabila cutting tidak terangkat ke permukaan, maka akan tergiling halus dan melekat pada bit yang akan menurunkan efektivitas pemboran. Yang kedua, mengontrol tekanan formasi. Lumpur pemboran mengontrol tekanan formasi dengan tekanan hidrostatis. Apabila adanya kegagalan dalam mengontrol tekanan formasi, dapat mengakibatkan rusaknya fluida formasi ke sumur yang mengakibatkan kick. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas lubang bor. Tekanan hidrostatik lumpur pemboran bertindak seperti mengurung lubang bor. Gaya mengurung diperoleh dari terbentuknya lapisan tipis mud cake. Yang keempat, fungsinya mendinginkan dan melumasi bit. Panas yang cukup besar terjadi karena gesekan antara bit dengan formasi, maka panas akan dikurangi dengan mengalirkan lumpur sebagai pengantar panas ke permukaan. Yang kelima, membersihkan dasar lubang. Lumpur keluar melalui pahat yang menimbulkan daya lembur yang kuat, sehingga dasar lubang yang ujung-ujung pahatnya menjadi bersih dari serpihan dan serbuk bor yang akan mempercepat teknik pemboran. Yang keenam, sebagai media logging. Data dari sumber yang diselesaikan sangat penting untuk
dasar evaluasi sumur yang bersangkutan. Data tersebut didapat dari analisa cutting dan pengukuran dengan wire logging. Yang ketujuh, menyalurkan tenaga hidrostatis ke bit. Hydrostatic power (HHP) terjadi pada bit akibat dari aliran fluida pemboran dan pressure drop melalui bit nozzle. Yang kedelapan, menunjang berat dari rangkaian bor selubung. Makin dalam pemboran, maka makin panjang pula rangkaian pipanya juga, atau casing, sehingga menara rig bertambah besar. Dengan adanya buoyancy efek dari lumpur bor akan menyebabkan beban efektif menjadi lebih kecil. Yang ke-9, mencegah dan memperlambat laju korosi. Lumpur ditambahkan sebagai pencegah bahan korosi yang akan terjadi. Yang ke-10, menghantarkan daya hidrolik ke pahat. Lumpur pemboran sebagai media untuk menghantarkan daya hidrolik dari permukaan ke dasar lubang, hingga laju sirkulasi lumpur dan tekanan permukaan dihitung sedemikian. Drilling program. Secara singkatnya, drilling program merupakan perencanaan pemboran mulai dari tahap persiapan tempat hingga pemboran selesai. Di sini bisa dilihat ini ada tipe nama sumurnya ini K47 yang total kedalamannya sedalam 4.895 feet yang menembus formasi limestone sedalam 1.685 feet, terus menembus siltstone sedalam 543 feet dan sandstone sedalam 435 feet. Ini casing programnya. Di permukaan ini ada hole size-nya 18 inch, pipe size-nya di permukaan 18 inch, di tengahnya ini ada 14 inch, dan dalamnya ini ada 10 inch. Di sini juga sama, di permukaannya ada 13 per 3/8 inch, di tengahnya ada 9, 5/8 inch, lalu 6 inch. Grade-nya ini H50, J65, K65. Beratnya ini adalah lebarnya ini 33 inch, 64 inch, dan 88. Itu berat. Kedalamannya di permukaan ini 1330 feet, 1780 feet, 2490 feet, dan seterusnya. Ini casing program juga kedalaman 1330 feet, tipenya gel water dengan berat 9 ppg. Ini sama, ini juga kedalaman 1780 feet dengan tipe casing KOH lime matte. Ini beratnya 9,1 sampai 9,6 ppg. Ini viskositasnya 13 sampai 20 CPS. Dan ini yang terakhir, kedalaman 2490 menggunakan tipe KOH lime matte, terus 8,8 sampai 9 ppg dan viskositas 17 sampai 20 CPS. Yang terakhir adalah Daily Drilling Report atau biasa disebut laporan harian pemboran. Secara singkatnya, Daily Drilling Report itu laporan pemboran setiap harinya. Biasanya dicatat apa saja yang terjadi dalam berlangsungnya kegiatan pemboran. Di sini tanggal ini 14 bulan 9 2013, ini nama sumurnya. Ini ya, ini mengenai data-data informasi datanya. Nah, di sini ada pengecekan secara berkala dari jam 0.00 sampai jam 0.50 dengan durasi 50 menit. Ini cleaning out killer of cutting, terus jam 5